Scene diperlihatkan seorang wanita yang bernama Jennifer. Terlihat dirinya pun menghampiri salah satu pria tua yang akan memberitahukan arah petanya yang akan dihampiri oleh Jennifer, karena Jennifer telah check out dari pemilik rumah pria tersebut. Sehingga pria tersebut pun menunjukkan tempat penginapannya yang akan dituju oleh Jennifer. Walaupun rumah penginapannya hanya satu, namun Jennifer pun mengatakan bahwa itu tidak masalah karena dirinya menginginkan untuk menenangkan diri seorang diri. Sedikit informasi, Jennifer merupakan penulis novel dan dirinya pun akan menulis di buku selanjutnya. Setelah itu Jennifer pun bergegas untuk mengikuti petunjuk peta tersebut. Namun saat perjalanan dirinya pun berusaha untuk mengisi bensin terhadap mobil dirinya. Walaupun penampilan Jennifer dipandang oleh petugas bensin tersebut, namun Jennifer pun merasa tidak ketakutan karena seolah perjalanan dirinya tersesatkan. Sehingga dirinya pun menanyakan seberapa jauh untuk menuju ke penginapan yang bernama Match King Beer. Oh iya, sebut aja nama petugas pom bensin ini yang bernama Johnny. Tanpa lama-lama Johnny pun berkata bahwa setengah mil dari pom bensin. Namun John pun mengatakan apakah Jenny akan menginap. Dirinya pun menjawab tentu saja dirinya akan menginap. Namun sayangnya seolah kedua pria tersebut yang merupakan teman Johnny merasa senang karena Jennifer akan menginap. Karena Jennifer tidak mengetahui bahwasanya mereka merupakan orang jahat. Karena terlihat Johnny pun seolah ingin menggoda Jenny. Oke, sebut aja kedua pria tersebut yang bernama Stanley dan Andy. Tak lama itu Jennifer pun melanjutkan perjalanannya untuk menghampiri rumah penginapannya. Setelah sampai dirinya pun dapat melihat rumah seorang diri dan Jennifer pun tidak merasa takut karena dirinya ingin menikmati kesendiriannya. Saat di dalam rumah Jennifer pun melanjutkan menulis novelnya menggunakan komputernya sambil dinikmati satu botol minuman hangat. Dan dirinya pun tidak lupa untuk merilekskan pikirannya dengan cara menikmati indahnya sungai yang berada di hadapan dirinya. Singkat cerita, di saat dirinya sedang bertelepon, Jennifer pun mendengarkan sesuatu yang berada di ruangan tersebut, sehingga dirinya pun berusaha untuk menghampirinya. Setelah memasuki ruangan tersebut, Jennifer pun tidak melihat sesuatu yang aneh, melainkan hanya menemukan barang pekakas, sehingga dirinya pun kembali untuk melanjutkan menulis novelnya. Namun tiba-tiba minuman dirinya pun tumpah sehingga dirinya pun harus membersihkan pakaiannya. Namun dirinya tidak menyadari bahwa gerak-gerik Jennifer telah direkam oleh para penjahat yang berada di scene sebelumnya. Selanjutnya pagi hari pun tiba. Jennifer pun melakukan olahraganya dengan cara berlari menyelusuri sekitar tempat penginapannya. Namun saat perjalanan Jennifer pun mencurigai salah satu rumah yang telah terbengkalai. Karena penasaran dirinya pun mencoba untuk memasukinya. Jennifer pun dapat melihat adanya alat pekakas seperti gunting dan minuman keras, seolah tempat tersebut seperti pembunuhan. Setelah berlari dirinya pun berusaha untuk membersihkan tangannya. Namun sayangnya air tersebut begitu jorok seolah keadaan WC yang berada di penginapannya tersebut tidaklah nyaman. Sehingga Jennifer pun menghubungi pemilik rumahnya supaya dapat memperbaiki kerusakan yang berada di WC-nya. Namun pria tersebut pun mengatakan supaya Jenny tidak khawatir karena akan menyuruh salah satu orang yang akan segera memperbaikinya. Namun tiba-tiba HP milik dirinya jatuh ke dalam kloset bab sehingga dirinya pun berusaha untuk mengeringkannya menggunakan hair dryer. Kemudian Jennifer pun harus menunggu di saat pria tersebut memperbaiki WC-nya. Oke, sebut aja yang bernama Medium. Namun akhirnya Medium pun dapat memperbaiki aliran airnya sehingga dirinya pun mendapatkan ciuman dari Jenny. Sedikit informasi bahwasanya Medium merupakan orang yang bersifat pemalu terhadap lawan jenis. Lalu di sisi lain terlihat Stanley dan dua temannya pun berkumpul. Sedikit informasi bahwasanya Stanley merupakan seorang perekam video. Tak lama itu Medi pun datang karena Medi termasuk teman dari mereka bertiga. Lalu Stanley pun menunjukkan memori hasil rekamannya yang berisi video Medi bersama gadis cantik ataupun Jennifer pada saat di scene sebelumnya. Karena Medi mendapatkan ciumannya. Medi yang mendengarkannya pun dirinya berusaha untuk menjelaskannya kepada teman-temannya. Namun sayangnya mereka bertiga tidak mempercayainya sehingga Adi dan John melihat hasil rekaman Stanley yang menunjukkan ada yang bulat tapi bukan bakat. Lalu Medi pun mengatakan seolah Jennifer menyukai dirinya sehingga Adi pun tidak mempercayainya karena Johnny yang terlebih dahulu ketemu dirinya pun tidak diberi kesempatan untuk bersamanya. Sehingga John yang mendengarkannya pun merasa panas karena dirinya optimis dapat menaklukkan Jennifer supaya dapat nurut kepada dirinya. Walaupun teman-temannya seolah tidak akan mempercayai dirinya sehingga mereka pun menertawakan Johnny. Namun Johnny pun memberitahukan temannya bahwa Jennifer seperti pelacur yang mengira semua perempuan itu sama.
Walaupun Maddie berkata bahwasanya perkataan Johnny tidaklah benar. Kembali lagi ke tempat, Jennifer pun merasa kesal karena HP dirinya tidak dapat menyala kembali, sehingga dirinya pun berusaha untuk rileks dengan cara menghisap rokok. Setelah itu Jennifer pun terbangunkan di pukul 4 karena dirinya mendengarkan hal yang aneh di sekitar rumah penginapannya, sehingga dirinya pun berusaha untuk melihat keadaan di luar rumah, namun dirinya pun tidak dapat menemukan apapun, sehingga dirinya pun kembali memasuki rumahnya kembali. Namun tiba-tiba Jennifer pun mendengarkan suara ketukan yang membuat gelas dirinya pun terjatuhkan. Karena penasaran, dirinya pun menghampiri pintu samping rumahnya, dan ternyata dirinya pun melihat salah satu burung yang telah tewas di hadapan pintunya. Namun tiba-tiba Jennifer pun mendengarkan kembali suara ketukan yang berasal dari samping rumah tersebut, sehingga dirinya pun menghampiri untuk memeriksa keadaan rumah tersebut. Namun ternyata hal tersebut merupakan jebakan dari 3 sekawan mereka, karena terlihat Stanley akan menjadi perekam video atas aksi temannya sendiri yang akan melakukan sesuatu terhadap Jennifer. Walaupun Jennifer mengancam mereka akan melaporkannya kepada polisi, namun Johnny pun tidak mempedulikannya karena dirinya tahu bahwa HP Jennifer telah rusak. Tak lama itu Johnny pun memanggil Maddie supaya dapat ikut bersama dirinya untuk menjadi bahan bahwa Jennifer tidak memberi upah bayaran kepada Maddie setelah memperbaiki aliran airnya. Jennifer pun berusaha untuk memberikan uangnya, namun tiba-tiba Johnny berubah pikiran supaya Jenny tidak memberikan uang karena Johnny ingin bertanya kepada Jenny alasan dirinya sendirian di penginapan tersebut. Jennifer pun menjawab dirinya hanyalah ingin menulis untuk melanjutkan novelnya. Sedikit informasi, Stanley selalu merekam atas aksi teman-temannya terhadap wanita. Walaupun terlihat Jennifer pun merasa ketakutan karena dirinya dikelilingi oleh para pria. Lalu Johnny pun mencium bau mulut Jennifer seperti telah meminum alkohol, sehingga Jenny pun diajak oleh mereka untuk kembali meminumnya secara bersama-sama. Jenny yang mendengarkannya pun berusaha untuk menolaknya, walaupun Johnny terus memaksanya. Namun di sisi lain, Annie pun melihat tulisan yang berada di laptop milik Jenny, sehingga mereka pun dapat mengetahui masa lalu Jennifer telah ditinggalkan oleh ayahnya. Sehingga Jennifer yang mendengarkannya pun merasa sedih dan kesal terhadap 4 pria tersebut. John pun menyuruh supaya Jenny dapat meminumnya, namun Jennifer pun menyuruh mereka untuk pergi setelah dirinya menuruti perkataan Johnny untuk meminumnya dengan banyak supaya Jenny dapat mabok. Setelah itu Jennifer pun berusaha untuk menyuruh mereka untuk segera pergi, namun Johnny pun mengabaikan perkataannya, melainkan dirinya ingin memanfaatkan Jennifer supaya ucapan dirinya dapat dituruti oleh Jennifer. Karena yang pertama, Johnny ingin melihat gigi dari Jenny. Jennifer pun berusaha untuk menolaknya, namun Johnny pun mengancam akan memukulnya jika tidak dituruti. Jennifer pun terpaksa harus menurutinya untuk memperlihatkan giginya, walaupun dirinya harus dilempar kertas oleh Andy karena Jennifer fobia dengan lemparan kertas. Karena ketakutan, Jenny pun membukakan mulutnya untuk menuruti perkataan Johnny yang berbuat kasar kepada dirinya. Walaupun Maddie yang melihatnya pun merasa tidak tega karena Jenny diperlakukan jahat oleh teman Maddie. Namun tiba-tiba John mengancam Jenny kembali dengan mengeluarkan pistolnya, menyuruh Jenny untuk mencium pistolnya layaknya mencium Maddie di scene sebelumnya. Karena dari sini terlihat John dan ketiga temannya akan melakukan mantap-mantap terhadap Jennifer sambil direkam videonya oleh Stanley. Setelah itu Stanley pun menyuruh Maddie untuk ikut melakukan aksinya terhadap Jennifer. Namun Maddie pun menolaknya karena dirinya merasa kasihan terhadap Jenny dengan perilaku yang telah dilakukan oleh temannya. Namun tiba-tiba Jennifer pun dapat berhasil memukul Andy menggunakan botolnya dan membuat dirinya pun berusaha untuk melarikan diri dari keempat penjahat tersebut, walaupun dirinya terus menyelusuri hutannya. Namun tiba-tiba Jenny pun tidak sengaja menabrak salah satu seorang polisi yang bernama Sheriff. Karena ketakutan, Jenny pun meminta tolong kepada polisinya karena keempat pria telah mengancam dirinya dan melakukan hal yang membuat dirinya pun dilecehkan. Namun Sheriff pun berusaha untuk menenangkan rasa ketakutan Jenny karena ada polisi yang akan melindungi dirinya. Lalu Jennifer pun menceritakan bahwasannya keempat pria itu telah masuk ke rumah penginapan dirinya dan memasukkan benda-benda ke mulut dirinya. Dan Jennifer pun mengatakan sebelumnya dirinya pun pernah bertemu dengan keempat pria itu, contohnya Johnny yang sebagai pegawai pom bensin. Setelah Sheriff yang mengetahuinya pun dirinya pun menyuruh temannya supaya terlebih dahulu bergegas untuk pergi, karena dirinya bersama Jenny akan menyelesaikan masalahnya yang menimpa Jenny. Sehingga Sheriff dan Jenny pun kembali ke penginapannya untuk menemui keempat pria jahat tersebut.
Setelah sampai, mereka pun berusaha untuk memasukinya dan Sherry pun berkata supaya orang yang telah melecehkan Jenny dapat keluar. Karena penasaran, Sherry pun menaiki lantai atas untuk mencarinya. Namun sayangnya polisi tersebut tidak dapat menemukan para pria tersebut seolah telah melarikan diri. Lalu Sherry pun berusaha untuk melihat keadaan yang telah terjadi di penginapannya pada saat kejadian tersebut, seperti banyaknya pecahan kaca, rokok ganja, sehingga Sherry pun menanyakan kepada Jenny. Jenny pun berkata bahwasanya itu bukan milik dirinya, melainkan itu pemilik dari penjahatnya. Namun sayangnya polisi tersebut seolah tidak mempercayai perkataan Jenny karena mengira Jenny menyetok minuman keras. Sehingga Jenny yang mendengarkannya pun merasa kesal karena tidak mempercayainya. Sherry pun mengatakan bahwa Jennifer telah menuduh penjahat tersebut karena Sherry mengenal dari kecil para pria tersebut. Sedikit informasi bahwasanya itu adalah polisi gadungan yang merupakan teman dari para keempat pria jahat tersebut. Lalu dengan enaknya Sherry pun menyuruh Jennifer supaya menghadap ke dinding sambil membentangkan kaki dari Jenny. Jenny pun menurutinya karena merasa takut terhadap polisi. Namun tiba-tiba Sherry pun menyentuh badan dari Jenny seolah dirinya ingin bercocok tanam. Namun sayangnya keempat pria jahat tersebut datang kembali seolah mereka semua ingin memperkaos Jenny sambil direkam oleh Stanley. Dan kita tahu ternyata Sheriff yang sebagai polisi adalah atasan ataupun pemimpin dari keempat pria jahat tersebut. Sehingga Sheriff leluasa melakukan aksi kejamnya kepada Jenny seolah ingin segera bercocok tanam. Namun karena kesal, Jennifer pun tidak segan-segan menampar muka Sheriff. Setelah itu Johnny pun memegang tubuh Jennifer supaya tetap diam karena Johnny menyuruh Maddie supaya segera membukakan pistol milik dirinya supaya Maddie dapat memperkaos Jennifer. Walaupun Maddie awalnya menolaknya karena dirinya tidak pernah melakukan mantap-mantap terhadap wanita. Lalu Sherry pun menyuruh Jenny untuk menari supaya Maddie dapat tergoda. Sehingga tanpa waktu lama Maddie pun merasa tergoda seolah dirinya ingin segera bercocok tanam. Sehingga tubuh Jennifer pun dipegangi supaya Maddie terlebih dahulu orang pertama yang menggenjot Jennifer sambil direkam oleh Stanley. Jennifer pun terus berteriak seolah dirinya tersiksa. Namun tiba-tiba HP milik Sheriff berdering dan ternyata itu adalah anaknya, sehingga Sheriff menyuruh anak buahnya supaya menutup mulut Jennifer. Lalu Sheriff pun memberitahukan anaknya bahwa dirinya dalam keadaan sibuk sehingga dirinya akan telat untuk pulang. Kembali lagi terlihat Jennifer pun merasa kesakitan oleh Maddie yang telah memantap-mantap dirinya, sehingga tanpa lama-lama Maddie pun mengeluarkan ke dalam tubuh Jenny sehingga membuat dirinya pun lemas. Setelah bercocok tanam, Jennifer pun berjalan dengan menangis. Namun di saat dirinya akan menuju ke rumah penginapannya, Jennifer pun kembali bertemu dengan mereka. Sehingga tanpa lama-lama Annie pun menarik kepala Jenny dan menenggelamkan kepalanya ke kotoran air. Dan dengan kejamnya keadaan tersebut sambil direkam video. Lalu Sherry pun membukakan sabuk peralatan pistolnya karena dirinya akan menggenjot Jennifer dari arah belakang. Walaupun Sherry telah mempunyai istri, Jennifer pun terus menjerit karena polisi bejat itu bermain enak-enak secara kasar dan keadaan tersebut dilihat oleh sekawan 4 pria jahat tersebut. Dalam keadaan lemas, Jennifer pun berusaha untuk mengambil pistol, namun sayangnya Johnny pun menginjak tangan Jenny dan malah memberi air kotor ke hadapan dirinya. Selanjutnya Jennifer pun berusaha untuk bangun dari pingsannya sambil dirinya menandai orang-orang yang telah memperkaos secara bergilir kepada dirinya. Lalu Jennifer pun berusaha untuk pergi dari para penjahatnya walaupun keadaan dirinya dalam keadaan lemas. Namun dari belakang mereka pun terus mengikuti arah langkah kaki dari Jennifer seolah polisi tersebut akan menembaknya. Namun Jennifer pun memutuskan untuk terjun ke sungai sehingga mereka pun tidak dapat melihat munculnya kembali tubuh Jennifer. Namun Sheriff dan anak buahnya pun menunggu munculnya kembali tubuh dari Jenny. Setelah menunggu berjam-jam, mereka pun tidak melihat jasadnya secara terapung. Lalu Sheriff pun memberitahukan keempat anak buahnya untuk mencari keberadaan jasad Jennifer supaya dapat mengelabuinya. Sehingga dirinya pun menyuruh anak buahnya untuk tidak berhenti mencari di pinggir aliran sungai. Setidaknya jika Jennifer meninggal maka mereka harus menemukan jasadnya. Tanpa lama-lama mereka pun berusaha untuk menyelusuri sungainya walaupun mereka tidak dapat menemukannya. Sherry pun berkata bahwa jasad Jennifer pasti akan terapung sehingga dirinya memberitahukan anak buahnya supaya dapat memeriksa sungainya setiap hari di saat Jennifer meloncat dari jembatannya karena Sherry merasa ketakutan. Lalu Sherry pun menyuruh Andy untuk kembali lagi ke penginapannya supaya dapat membakar barang-barang milik Jennifer karena hal tersebut supaya kasus mereka tidak dapat diketahui oleh orang
orang lain. Dan juga Johnny pun harus membongkar semua mobil milik Jennifer. Namun sayangnya Sherry pun menginjak-injak memori rekaman videonya saat mereka memperkaos Jennifer. Sehingga Sherry pun marah kepada Stanley karena memori tersebut membuat dirinya akan menjadi ketakutan. Sherry pun mengatakan supaya anak buahnya dapat berbuat kompak. Tak lama itu mereka pun membakar barang-barang milik Jennifer termasuk dengan pakaiannya karena mereka dilarang makan sebelum misinya dapat selesai. Walaupun Maddie tidak ikut bersama mereka karena Maddie selalu menunggu di sungai. Di tempat lain terlihat Sherry pun datang kembali ke rumahnya untuk melepaskan rindunya kepada istrinya karena istrinya tidak tahu hal jahat yang telah dilakukan suaminya. Sedikit informasi bahwasanya Sherry mempunyai satu anak gadis yang mempunyai bakat berprestasi di sekolahnya. Selanjutnya Sherry pun mendatangi pria tua yang berada di scene sebelumnya yang telah didatangi oleh Jennifer. Karena Sherry memberikan kunci penginapan milik Jennifer, dirinya pun memberitahukan pria itu bahwa Jennifer telah pergi. Seolah pria tersebut mengira Sherry adalah polisi yang begitu baik dan jujur, walaupun Sherry menjelek-jelekan perilaku Jennifer. Di sisi lain terlihat Maddie pun berada di perahu kecilnya di atas sungai sambil memikirkan hal yang telah dilakukan temannya secara kejam kepada Jennifer, walaupun Maddie merasakan serabi milik Jennifer. Namun setelah itu di saat Maddie sedang menyendiri di tengah hutan, dirinya pun dapat melihat Jennifer yang berada di hadapan dirinya. Namun di saat Maddie menutup matanya, Jennifer pun hilang. Selanjutnya di saat Sherry bersantui dengan istrinya, dirinya pun mendapatkan telepon dari pria pemilik kunci penginapannya bahwasanya ada seorang perempuan yang telah memberi pesan kepada dirinya seolah mencari keberadaan Jennifer. Pria itu pun menyuruh supaya Sherry dapat menelpon perempuan tersebut karena dirinya orang terakhir yang telah bertemu dengan Jenny. Namun sayangnya waktu telah larut malam sehingga esok hari dirinya akan menelpon nomor perempuan tersebut. Lalu scene pun berpindah, Stanley pun datang menghampiri mereka berdua dan memberitahukan bahwasanya kamera video dirinya tiba-tiba hilang. Lebih parahnya, kamera tersebut terpasang memori yang telah direkam oleh dirinya atas pemberkaosan mereka kepada Jennifer. Karena memori yang diinjak oleh Sheriff di scene sebelumnya itu bukanlah memori berisi video mereka, melainkan memori kosong. Johnny yang mendengarkannya pun merasa marah kepada Stanley karena akan membuat mereka terancam. Singkat cerita, malam pun tiba. Johnny pun mendapatkan teror seolah ada orang yang mengetuk pintunya. Saat dibuka, dirinya pun hanya menemukan satu ekor burung yang telah mati dan dirinya pun tidak segan-segan untuk menendangnya. Tak lama itu Johnny pun masuk kembali ke dalam rumahnya. Namun lagi-lagi yang kedua kalinya Johnny pun dapat mendengarkan ketukan pintu kembali. Dan ternyata burung yang telah ditendang oleh dirinya datang kembali. Karena kesal dirinya pun mengambil pistol untuk mencari orang yang telah meneror dirinya. Walaupun Johnny mengira itu hanyalah candaan temannya sendiri. Dan ketiga kalinya dirinya pun mendengarkan sesuatu sehingga dirinya pun tidak segan-segan menembakkan pistolnya walaupun dirinya tidak dapat melihat siapapun. Lalu Johnny pun tanpa disengaja dapat menemui sandal dan tali rambut seolah itu milik Jennifer sehingga dirinya pun merasa kaget. Selanjutnya di saat Sheriff memberikan bunga kepada istrinya pun juga memberitahukan bahwasanya dirinya telah mendapatkan kiriman sebuah memori rekaman video seperti milik Stanley. Sehingga Sheriff pun merasa ketakutan perbuatan kejahatan dirinya dapat diketahui. Namun beruntungnya kaset memorinya tidak dapat diputar oleh istrinya dan anaknya. Kembali lagi ke tempat di saat mereka datang, Johnny pun memberikan barang bukti sendal dan pengikat rambut di saat dirinya diteror. Namun Stanley mengira bahwasanya itu perbuatan dari Maddie walaupun mereka tidak lama tidak bersamanya. Namun tiba-tiba Sherry pun datang dengan menggunakan mobil dengan cepat karena dirinya merasa marah kepada Stanley ataupun anak buahnya. Menanyakan penyebab memori milik Stanley bisa sampai ke rumah Sheriff. Namun Johnny pun memberitahukan Sheriff bahwasanya itu semua perbuatan Maddie karena Johnny mendapatkan teloran dari Maddie. Sedikit informasi bahwasanya mereka tidak mengetahui bahwasanya mereka sedang diteror oleh Jennifer. Sheriff pun menyuruh anak buahnya supaya dapat menemukan Maddie. Namun sayangnya mereka pun tidak dapat menemukan keberadaannya. Selanjutnya di saat Sheriff berburu burung bersama rekan kerjanya, dirinya pun memberikan minuman beralkohol kepada temannya. Namun setelah itu Sheriff pun menembaknya karena hal tersebut supaya perbuatan jahat dirinya tidak dapat diketahui oleh rekan kerjanya. Scene pun berpindah, Maddie pun tanpa disengaja mendengarkan suara Jennifer. Sehingga dirinya pun kembali ke penginapan yang diduduki oleh Jennifer. Setelah sampai rumah dirinya pun tidak dapat melihat siapapun, melainkan dirinya tidak sengaja terpeleset dari tangganya sehingga membuat dirinya pun pingsan. Setelah sadar dari pingsannya, Maddie pun tiba-tiba telah berpindah ke rumah kosong yang telah dikunjungi oleh Jennifer. Dari sini kita tahu bahwasanya Maddie pun dapat melihat kembali Jennifer yang masih dalam keadaan hidup. Jennifer pun menyuruh supaya Maddie menghampiri dirinya.
Jennifer pun mengatakan supaya Maddie diam karena dirinya tahu bahwa Maddie ingin berusaha untuk menolong dirinya. Lalu Jenny pun menyuruh Maddie untuk lebih dekat mendekati dirinya, walaupun Maddie merasa menyesal karena telah memperkawasnya. Namun di saat Maddie menangis di pangkuan Jennifer, Jennifer pun tidak segan-segan akan menarik talinya untuk mengikat leher Maddie karena hal tersebut atas pembalasan dendam dirinya, sehingga Maddie pun dapat tergantung oleh tali. Sehingga Jennifer pun menjadi psikopat yang akan membalaskan dendamnya bagi orang yang telah memperkaos dirinya. Selanjutnya terlihat Andy pun berusaha untuk mencari keberadaan Maddie karena mereka tidak mengetahui keberadaannya. Namun tiba-tiba Andy pun melihat seseorang yang melintas secara cepat sehingga dirinya pun berusaha untuk menghampirinya karena mengira itu adalah Maddie. Namun tiba-tiba Stanley berada di hadapan dirinya sehingga Andy pun merasa terkejutkan. Tak lama itu mereka berdua pun mendengarkan suara lagu sehingga mereka pun bergegas menghampiri asal lagu tersebut mengira itu Maddie yang memainkan lagunya. Setelah sampai mereka pun hanya menemukan rumah kosong tempatnya Maddie disekap. Namun di sisi lain di saat Stanley berpencar mencari Maddie, dirinya pun tidak sengaja melihat Jennifer, membuat kaki dirinya pun terjepitkan oleh jebakan Jennifer. Tak lama itu Andy pun menghampirinya sehingga Andy pun merasa kaget melihat keadaan Stanley yang telah terjepitkan. Tak disadari di belakang dirinya pun terdapat Jennifer yang siap untuk memukul Andy supaya mereka berdua dapat pingsan. Singkat cerita, Andy pun telah bangun dari pingsannya dalam keadaan berlumur darah dari hidungnya serta dirinya dalam keadaan telah terikat di atas bak air karena air bak tersebut akan diisi dengan air kotor layaknya yang telah dialami oleh Jennifer. Di sisi lain, Jenny pun merekam video kepada Stanley karena dirinya akan membalaskan dendamnya supaya pembalasan Jennifer dapat tersimpatkan di kamera milik Stanley sehingga Jenny pun menaruh kameranya dalam keadaan on cam. Kemudian Jennifer pun berusaha untuk memberikan makan kepada Stanley dengan hewan tikus yang telah mati, walaupun Stanley terus mengeluarkan muntahannya karena Stanley akan menjadi korban yang kedua yang telah memperkaos Jennifer. Lalu tak hanya itu, Jennifer pun berusaha untuk menggunakan alat sebagai pancing ikannya untuk dimasukkan ke kelopak mata milik Stanley supaya kedua kelopak mata dari Stanley tidak dapat berkedip, sehingga Jennifer pun menyangkutkan talinya supaya tidak dapat terlepaskan. Selanjutnya Jennifer pun menghampiri Andy karena dirinya akan menjadi korban selanjutnya. Jennifer pun tidak segan-segan memukulnya karena dirinya merasa tersakiti, walaupun terlihat Andy pun berusaha untuk meminta maaf. Namun Jennifer pun tidak akan pernah memaafkannya, sehingga Jennifer pun menenggelamkan kepala dari Andy sesuai dengan kekejaman yang dialami oleh dirinya. Setelah itu Jennifer pun terlebih dahulu kembali untuk melihat keadaan Stanley. Di saat tiba mata Stanley pun telah mengeluarkan darah karena dirinya tidak bisa untuk berkedip. Namun Jennifer yang menjadi psikopat pun dirinya pun berusaha untuk membelahkan ikan hasil tangkapannya karena dalaman ikan tersebut akan diberikan kepada mata Stanley supaya burung gagaknya dapat menghampirinya. Lalu Jenny pun kembali ke Andy untuk menarik kepalanya karena dalam keadaan telah tenggelam. Namun karena kesal, Jennifer pun menarik dan menenggelamkan kepala Andy secara bertubi-tubi. Dan Jenny pun berusaha untuk membukakan soda api supaya soda apinya dapat menyatu dengan air bak yang telah kotor, karena dirinya ingin membuat Andy merasakan hal yang telah dilakukan Andy terhadap dirinya di scene sebelumnya. Tanpa lama-lama kepala Andy pun masuk ke dalam air sodanya, membuat muka dirinya pun dapat kepanasan hingga mengeluarkan busa. Setelah itu di saat kepala Andy dalam keadaan tenggelam, Jennifer pun berusaha untuk mengangkatnya dan Andy pun telah tewas dalam keadaan seluruh mukanya yang telah kering. Di sisi lain terlihat Stanley pun dihampiri oleh sekumpulan burung gagak karena mencium bau asam ikan dari kelopak mata dari Stanley, sehingga semua burungnya pun menusuk mata dari Stanley dan membuat Stanley pun dapat tewas. Selanjutnya terlihat Johnny pun mendapatkan ketukan belnya, namun saat keluar dirinya pun melihat wanita cantik yang sedang mengisi bensin dan ternyata itu merupakan Jennifer, sehingga membuat Johnny pun dapat terpukulkan hingga pingsan. Setelah sadar dari pingsannya, Johnny pun dalam keadaan telah terikat oleh Jennifer dan Johnny pun dalam keadaan tidak memakai busana karena Jennifer akan membalaskan dendamnya. Yang pertama, dirinya akan menarik gigi dari Johnny menggunakan penjepit supaya semua gigi Johnny dapat terlepaskan. Lalu yang kedua, Jenny pun menyuruh supaya Johnny dapat memakan pistolnya. Walaupun dalam keadaan tersebut, Johnny pun terus mengejek Jennifer, sehingga Jennifer pun akan melakukan aksi yang begitu sadis, yaitu menggunakan salah satu gunting untuk memotong gerbang pistol milik Johnny dan memberikannya kepada mulutnya supaya dapat dimakan.
sehingga Johnny pun kesakitan karena dirinya akan kehabisan darah karena hal tersebut setimpal dengan aksi keji Johnny kepada Jennifer. Selanjutnya di saat Sheriff dalam perjalanan, dirinya pun mendapatkan telepon dari istrinya bahwasanya guru baru yang akan mengajarkan anaknya telah berada di rumahnya, sehingga anaknya pun menyuruh supaya ayahnya dapat bertemu dengan guru barunya. Namun ternyata guru tersebut merupakan Jennifer. Hal tersebut membuat Sheriff pun merasa terkejut karena Jennifer akan membawa anak Sheriff, sehingga Sheriff pun bergegas untuk menghampiri rumahnya. Namun setelah sampai, istrinya pun memberitahukan bahwasanya anak dirinya bersama guru barunya ataupun Jennifer, sehingga bergegas untuk menghampiri Jennifer. Namun sayangnya dirinya tidak dapat menemukannya dan dirinya pun bergegas kembali ke dalam mobilnya. Namun ternyata Jennifer telah berhasil memasuki mobilnya, sehingga Sheriff pun mendapatkan pukulannya. Tak lama itu Sheriff pun telah bangun dari pingsannya dalam keadaan telah terikat dan pistol shotgunnya pun telah berada di belakang pantat dirinya. Jennifer pun tidak segan-segan menusukkan pistolnya ke arah Sheriff karena penjahat utamanya adalah polisi gadungan ini yang telah memantap-mantap dirinya. Setelah itu Jennifer pun berusaha untuk mengikatkan tali pistolnya ke tangan milik Maddie karena jika Maddie bangun dan bergerak maka pistolnya akan menembak pantat Sheriff hingga tembus kepada Maddie. Walaupun Sheriff memohon kepada Jenny, namun dirinya pun mengabaikannya, sehingga Jennifer pun bergegas pergi meninggalkan mereka berdua yang akan siap-siap mati. Tanpa lama-lama Maddie pun telah terbangun dan dirinya pun bergerak sehingga pistol shotgunnya pun mengeluarkan tembakan yang membuat mereka pun tewas. Oke, dan film ini pun selesai.